Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muzaki, salah satu mahasiswa STAI Samsul Ulum, Prodi MPI. Dan di sini saya ditemani oleh saudara Numal Muiz dan salah satu mahasiswa STAI Samsul Ulum, Prodi MPI. Sebelum kami menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem etika, pada kesempatan yang baik ini, tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gilang Syahril Akbar, SIP, MSI, sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Sebelum Anda memperhatikan video kami harap saudara bisa fokus dan paham apa yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Numal Muiz. A. Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika sebagai ilmu dibagi dua, yaitu 1. Etika umum, membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Tetapi pada prinsipnya etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. 2. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. B. Pemahaman konsep dan teori etika. Dari asal-usul kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Bagi ahli filsafat, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Dalam mengkaji masalah etika terdiri dari dua teori. 1. Teori konsekuensialis. Kelompok teori yang menilai baik buruknya perilaku manusia itu benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya, yakni dilihat dari apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih banyak daripada akibat buruknya atau sebaliknya. 2. Teori non-konsekuelis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum atau standar moral. Teori ini juga disebut dengan etika deontologis karena menekankan konsep kewajiban moral yang baik yang ditaati manusia. C. Aliran-aliran besar etika. 1. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruknya. 2. Etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. 3. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. 4. Etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. D. Pengertian
Pengertian nilai, norma, dan 1. Nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan motivator sikap dan perilaku manusia. Menurut Alport, nilai di dalam kehidupan masyarakat ada 6. 1. Nilai teori. 2. Nilai ekonomi. 3. Nilai estetika. 4. Nilai sosial. 5. Nilai politik. 6. Nilai religi. Dan menurut Max Scheler, mengelompokkan nilai menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, nilai kerohanian. Dan menurut Notonagoro, membedakan nilai menjadi 3. 1. Nilai material. 2. Nilai vital. 3. Nilai kerohanian. 2. Norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk sosial budaya, moral, dan religi. Norma terdiri dari norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. 3. Moral. Moral berasal dari kata mores, yang sinonim dengan kesusilaan. Kelakuan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Maka moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Moral dan etika sangat erat hubungannya. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitannya itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas, maka ini akan berguna untuk menutup sikap dan tingkah laku manusia bila dikontrikan dan diformulakan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam aktivitas sehari-hari. Pengertian nilai dasar, instrumental, dan nilai praktis akan disampaikan oleh Saudara Pade Mujaki. Pengertian nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah setiap orang memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar yang belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter dan ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Nilai praktis adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar. G. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan Maha Esa ini dinilai meliputi yang menjiwai keempat silanya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa setiap yang didirikan adalah pengejawatahan tujuan manusia setiap makhluk Tuhan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya atau sosial yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang mendukung manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma yang ada. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata yaitu satu, artinya tidak berpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang didiami seluruh wilayah Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menetapkan rakyat di posisi tertinggi dalam kekuasaan negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Dan sekianlah video presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.